Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Ahad jam 9 sampai 10 insyaallah. Dan hari ini kita melanjutkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita pending sekian bulan. Terakhir kapan? Terakhir Sya'ban. Karena setelah itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita ngaji tematik plus libur-libur. Jadi hampir berapa bulan? 4 bulan atau 5 bulan kita pending. Antum masih ingat sampai di mana yang lalu? Dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang juga merupakan ringkasan dari Ar-Rahiqul Makhtum. Sampai mana terakhir? Halaman 5455 ya. Ya, benar sekali. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu sambungan mulai halaman nomor 45. Yaitu berbagai strategi orang-orang musyrik Quraisy untuk menghalangi jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah dibahas yang pertama, yaitu A, melancarkan ejekan dan olok-olok serta menggencarkan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian B, tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tuntas kita bahas. Kemudian C, membangkitkan syubhat-syubhat dan memperbanyak tuduhan-tuduhan dusta, dan ini juga sudah selesai kita bahas. Kemudian yang D, berdebat dan saling membantah. Nah, kita sampai di sini dan belum tuntas. Ya, kita sampai di sini belum tuntas, namun kita sudah membahas sampai di, kalau tanda punya saya, halaman 55, yaitu berdebat dan saling membantah. Ada 3 permasalahan yang menjadi sumber masalah antara orang-orang musyrik sehingga tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu masalahnya yang pertama tentang tauhid, la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Ini sulit mereka terima. Yang kedua, yaitu tentang risalah kerasulan. Kenapa yang jadi nabi itu Nabi Muhammad SAW, bukan orang lain, bukan malaikat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kebangkitan setelah kematian. Apakah mungkin orang sudah mati bisa dibangkitkan? Dan yang lalu kita sudah masuk yang pertama, yaitu kebangkitan setelah mati. Mereka enggak percaya dan sudah dibantah di Al-Quran. Di antaranya yang lalu sudah kita bahas surat As-Saffat ayat nomor 16-17. A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang dahulu juga akan dibangkitkan? Kemudian juga di dalam surat Qaf ayat nomor 3 mereka mengatakan dzalika raj'um ba'id. Ya, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Kemudian juga di surat Saba ayat nomor 7 sampai 8, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadhiba am bihi jinnah falil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adabi wad dhalalil ba'id. Maukah kami tunjukkan kepada kalian seorang laki-laki
yang memberitakan kepada kalian bahwa apabila badan kalian telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah dia mengadakan kebohongan terhadap Allah, ataukah ada padanya penyakit gila? Kemudian juga salah seorang di antara mereka mengucapkan syair, yaitu puisi. Apakah kematian, lalu kebangkitan dan pengumpulan adalah cerita khurafat, wahai Ummu Amr? Jadi Nabi itu dilecehkan karena Nabi membawa ajaran nanti orang mati dihidupkan lagi. Menurut akal mereka itu nggak masuk akal. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah. Saya baca ya, mulai halaman 54 biar nyambung. Allah benar-benar membantah mereka dengan berbagai bantahan. Walhasil, mereka menyaksikan di dunia bahwa orang yang dolim meninggal dunia tanpa mendapatkan balasan atas kedolimannya. Dan orang yang didolimi pun meninggal dunia tanpa bisa mengambil haknya dari orang-orang yang telah berbuat dolim kepadanya. Juga orang baik lagi saleh meninggal dunia sebelum mendapatkan balasan atas kebaikan dan kebenarannya. Sedangkan orang yang jelek, orang yang jahat meninggal dunia sebelum disiksa atas kejahatannya atau kejelekannya. Maka jika tidak ada sebuah hari kebangkitan manusia setelah kematian, dari mana diambil? Dari orang yang baik, di mana diambil dari orang yang baik lagi saleh, serta dihukumnya orang yang jelek lagi bermaksiat. Sungguh berarti kedua golongan tersebut sama saja, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bahkan orang dolim lagi jelek lebih berbahagia dibanding orang yang didolimi, dan orang yang baik lagi bertakwa. Hal ini tidak masuk akal dan tidak adil sama sekali. Serta tidak terbayangkan bahwa Allah menyusun aturan makhluknya di atas kedoliman dan kerusakan seperti ini. Jadi maksudnya itu, secara akal saja orang tidak percaya hari kebangkitan itu sudah tertolak. Ya, di sini ada perbandingan, ini ada A, ini orang baik, orang soleh, akhlaknya bagus, ibadah, suka nolong orang, suka bantu orang. Ini B, orang yang jahat, ahli maksiat, yang dolim, suka dolimi orang, luar biasa kejahatannya. Kemudian mati, selesai begitu saja. Selesai begitu saja. Ya, ini nggak bisa diterima oleh akal sehat. Katanya Allah Maha Adil, mana keadilan Allah? Bagaimana keadilan Allah? Katanya Allah Maha Adil. Lah kalau gitu jadi orang dolim aja kita enak. Iya, jadi orang dolim aja, memuas-muaskan syahwat, nafsu, maksiat semuanya, mati selesai. Mending gitu aja. Nah, kemudian oleh Allah dibantah. Nah, ini bantahannya. Surat Al-Qalam ayat nomor ke-35-36. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Ini jawaban Allah ya. Apakah kami akan menjadikan sama orang yang beriman, beramal soleh, yang baik dengan orang yang kafir, yang jahat, ahli maksiat? Apakah kami buat sama? Gimana kamu ini? Otakmu di mana? Ya, gampangnya gitu ya. Jadi Allah akan membantah di situ kan. Bagaimana kalian mengambil keputusan? Otakmu itu kamu taruh mana? Kalau dua orang itu disamakan, nggak sama dua orang itu. Kemudian juga surat Al-Jathiyah ayat nomor 21. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Apa kamu menyangka orang beriman dan beramal soleh itu disamakan dengan orang jahat, ahli maksiat, orang kafir? Hidupnya sama, matinya sama. Kamu anggap sama itu? Wah, luar biasa kesalahanmu. Kamu salah berat. Ya, cara berpikirmu itu sudah terbalik, nggak bisa diterima itu. Jadi oleh Allah dibantah. Kemudian juga secara akal, ada juga kemustahilan lain dalam masalah ingkar terhadap kebangkitan ini. Allah berfirman dalam rangka membantah mereka, yaitu ini Allah
bantah mereka ya. Kan mereka bilang tidak masuk akal kan. Orang mati dihidupkan. Nah ini dibantah oleh Allah. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah kalian manusia yang lebih sulit dalam penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Surat An-Nazi'at ayat 27. Jadi maksudnya itu, jangankan nyiptakan kamu. Langit saja yang nyiptakan siapa? Itu langit 7 lapis. Kalau kamu percaya, yang nyiptakan Allah. Langit itu dahsyat, langit itu luar biasa. Nah, kamu kecil, nggak ada apa-apanya gini loh. Ya gampang nyiptakan kamu itu. Kemudian juga Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat nomor 33. Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit serta bumi dan Allah tidak merasa sulit karena menciptakannya. Ia kuasa menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang menciptakan langit itu 7 lapis Allah. Ini bumi kayak gini itu Allah. Yang menciptakan gunung itu Allah. Yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang itu Allah. Apalagi hanya menghidupkan orang mati. Ya lebih gampang. Ya, seperti itu. Allah Maha Kuasa. Kemudian juga di surat Al-Waqi'ah ayat nomor 62. Wa laqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Jadi maksudnya dulu kita tidak ada, Allah menjadikan kita ada. Lalu kita mati, oleh Allah dihidupkan. Bisa apa enggak? Ya lebih bisa. Wong kamu dulu tidak ada, Allah menjadikan kamu ada. Lalu kamu dimatikan, kamu dihidupkan lebih gampang lagi. Dan di Al-Quran banyak ayat seperti ini. Kemudian juga surat Al-Anbiya ayat nomor 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi kamu dulu tidak ada, Allah mengadakan kamu. Lalu kamu dimatikan. Lalu Allah hidupkan, itu lebih gampang lagi kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka dengan sesuatu yang memang lazim bagi mereka, yakni bahwa mengulangi itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan di situ surat Ar-Rum ayat nomor 27. Kemudian juga dibawakan pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf ayat nomor 15. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Maka apakah kami merasa letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi maksudnya itu, ketika Allah menciptakan kita yang pertama, Allah letih apa enggak? Allah kesulitan apa enggak? Allah enggak letih, enggak kesulitan, gampang. Lah kalau penciptaan pertama saja gampang, lalu kamu mati dihidupkan, berarti apa? Berarti lebih gampang lagi. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau kita perluas dulu masalah ini ya. Karena ini juga masalah akidah. Kan tujuan kita ngaji sirah ini bukan hanya ngaji sirah, tapi kalau ada kesempatan bahas akidah, kita perluas pembahasan akidah. Kalau ada pembahasan akhlak, kita perluas pembahasan akhlak. Antum yakin enggak kalau nanti mati, kemudian Allah hidupkan lagi? Yakin antum? Yang membuat antum yakin apa? Kok bisa yakin antum? Apa? Jawaban paling gampang apa? Ya, karena saya percaya kepada Rasulullah SAW, beriman. Selesai itu aja jawabannya. Karena saya percaya kepada Rasulullah SAW dan beliau menghabarkan nanti ada kebangkitan untuk hisab perhitungan dan untuk jaza pembalasan. Saya percaya, selesai. Itu aja. Ya. Nah, kebanyakan orang-orang tidak percaya itu gara-gara apa? Orang-orang itu tidak percaya karena bagi mereka itu, mereka belum pernah melihat sendiri. Loh, awakmu kok iso percaya iku lho? Wis tahun delok takon. Kamu kok percaya surga neraka? Sudah pernah ke sana ta? Kan biasanya mereka bilang gitu kan. Bahkan kita dituduh apa? Tukang ramal. Sing percaya surga neraka berarti tukang ramal. Jadi logikanya dia untuk percaya harus apa? Harus ndelok dhisik, ya gak iso, ndak iso.
Ya, ada kaidah penting dalam ilmu ini. Kaidahnya itu berbunyi ar-ru'yah al-ilmiyah aqwa min ar-ru'yah al-basariyah. Pandangan secara ilmu itu lebih kuat dari pandangan dengan mata kepala. Ada kalanya orang yang tidak melihat itu lebih paham dari orang yang melihat langsung. Jadi untuk paham, untuk percaya ndak harus lihat. Contoh paling gampang. Saya biasa memberi contoh itu kejadian waktu haji. Beberapa tahun yang lalu itu ada kejadian di Mina, jamaah haji ya, meninggal dunia di Mina, banyak terinjak-injak. Kemudian kita berada di Malang. Kita dapat info lengkap kita, kronologisnya seperti apa, jam berapa kejadiannya, korbannya ada berapa, dari negara mana saja, lengkap infonya kita. Padahal kita berada di mana? Di Malang. Lalu family kita di Mina, atau sahabat kita lagi haji, kita telepon. Ono apa di Mina? Ya, ternyata mereka yang lihat sendiri bilang apa? Gak ero ono apa iki, akeh sing mati pokoke. Akeh sing mati. Itu-ituan wong-wong. Mbok ono apa iki? Ya. Jadi yang lihat malah apa? Malah enggak tahu apa-apa. Kita enggak lihat, kita di Malang, infonya kita apa? Lengkap. Karena apa? Karena kita dapat informasi yang bisa dipercaya. Jadi gak harus ndelok dhisik. Demikian pula kita percaya dengan hari kebangkitan karena kita beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga berita yang beliau bawa kita percaya semuanya. Kemudian orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu cara membantahnya 3. Cara membantah menurut syariat, cara membantah menurut indra, dan cara membantah menurut akal. Jadi lek ono wong gak percaya, lek mari mati diuripno maneh, ono surga ono neraka, iki cara bantai. Yang pertama membantah dengan syariat. Yang kedua membantah dengan indra. Yang ketiga membantah dengan akal. Adapun bantah dengan syariat, itu semua kitab yang Allah turunkan, namanya kitab samawi. Jadi kitab yang diturunkan Allah dari langit, kitab samawi, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di dalamnya itu penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kabeh di Taurat ono, di Injil ono, di Al-Quran ono. Walaupun kita yakin Taurat dan Injil sudah ditahrif ya, sudah diselewengkan. Nah, contoh di Al-Quran. Bahkan di Al-Quran ada 3 ayat yang secara khusus Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah bawa namanya Allah. Jadi ada 3 ayat ya. Jadi Allah nyuruh Nabi bersumpah bawa namanya Allah, bahwa kebangkitan itu ada. Yang pertama surat Yunus ayat nomor 53. Yunus 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka, wahai Rasulullah Muhammad SAW, meminta kabar kepadamu apakah hari kebangkitan itu benar-benar ada. Wahai Rasulullah SAW, wong-wong kafir itu ngeyel, gak percaya. Takon nang awakmu, apakah hari kebangkitan benar-benar ada? Ini jawabannya Allah ya. Ul, wahai Rasulullah, jawablah, I wa rabbi innahu lahaq. Ya, demi Rabbku, demi Tuhanku, hari kebangkitan benar-benar ada. Jadi Allah nyuruh Nabi menjawab, bersumpah pakai namanya Allah. Ya, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Kemudian yang kedua, surat Saba ayat nomor 3. Ya, surat Saba ayat nomor 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Dan berkata orang-orang yang kafir, kiamat tidak mungkin terjadi kepada kami. Gak ono kiamat itu. Lalu katanya Allah, jawablah, iya, demi Rabbku, sungguh kiamat benar-benar akan datang kepadamu. Ya, antum lihat itu luar biasa kabel itu. Di situ itu ada 3 penekanan. Yang pertama ada waw al-qasam, sumpah ya. Ya, demi Rabbku. Yang kedua ada lamut taukid, lam penekanan. Yang ketiga ada nun taukid, nun penekanan. Jawablah wahai Rasulullah, ya demi Rabbku, sungguh
benar-benar kiamat akan datang kepadamu. Kemudian yang ketiga, surat At-Taghabun ayat nomor 7. At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengklaim bahwa kalian tidak akan dibangkitkan. Jadi wong kafir gak percaya, gak ono kebangkitan. Lalu katanya Allah, jawablah, iya, demi Rabbku, sungguh kamu benar-benar akan dibangkitkan. Dan sungguh benar-benar kamu akan diberitahu tentang semua perbuatanmu. Dan hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa ayat tadi? 3 ayat. Allah nyuruh Nabi bersumpah bawa namanya Allah. Yang pertama apa tadi? Surat Yunus ayat berapa? 53. Yang kedua, surat Sabah ayat berapa? Ayat 3. Yang ketiga, surat At-Taghabun ayat nomor 7. Nah, iki. Lek wong iman ya cukup, mari wis. Sudah selesai saya beriman. Ternyata masih ada lagi dalil indra yang bisa dilihat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah saja itu ada 5 contoh bahwa Allah dulu pernah menghidupkan orang mati. Di Al-Baqarah tok ono 5. Ya, di Al-Baqarah ono 5 bahwa Allah itu pernah menghidupkan orang mati. Ya, tinggal kita percaya apa enggak itu loh. Antum percaya apa enggak dengan surat Al-Baqarah? Iya, karena orang-orang sekarang ini, orang-orang liberal, filsafat, itu enggak percaya. Kata dia Al-Qur'an itu katanya itu dongeng, itu mitos. Karena katanya enggak ada bukti sejarah yang tertulis. Katanya gitu. Tidak ada bukti sejarah yang tertulis. Cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya, bukti sejarah gondolmu iku. Lah Al-Qur'an wis cukup. Lagi wong iki aneh. Jadi Al-Qur'an mau dicek dengan apa? Dengan bukti sejarah yang tertulis. Di perpustakaan di Belanda, di perpustakaan di mana? Di Romawi nih. Jadi Al-Qur'an mau dicek ke sana. Lho kok niki yo opo sih? Kok niki walhasil utekmu ndek dengkul kok niki. Lah mestinya kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu dicocokkan dengan Al-Qur'an. Ya iki diwalik. Iya, nanti antum kalau dapat dapat syubhat gini antum bantah gitu. Jadi menurut dia itu data-data di Al-Baqarah gak ono di sejarah mana. Saya sudah buka buku-buku sejarah di Belanda, di Leiden, ya di mana lagi? Di semua perpustakaan sak dunia gak ono itu. Itu berarti mitos, kisah-kisah. Ya Allah, kisah gundulmu iku. Awakmu iki kualik. Otakmu kamu taruh di dengkul. Itu bukan Al-Qur'an, dicek ke perpustakaan di Belanda. Perpustakaan sealam semesta dicek dengan Al-Qur'an. Nyambung apa Kak? Iya. Itu kadang kalau orang tidak punya ilmu yang mantep, ragu-ragu juga. Iya yo, di buku sejarah gak ono iku rek. Di Belanda gak ono, di kono gak ono. Wah ini bahaya sekali. Ya, kalau kita sudah cukup Al-Baqarah, mari wis selesai. Saya tidak butuh perpustakaan di Leiden, di mana tidak butuh semuanya. Cukup Al-Qur'an. Yang pertama itu di surat Al-Baqarah ayat nomor 5556. Al-Baqarah 5556. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 5556. Yaitu tentang Bani Israel yang melampaui batas. Dia bilang kepada Nabi Musa, kami tidak mungkin beriman kepadamu sehingga kami lihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Wis dikei segala macam ya Gusti Allah saya tetap gak iman, kepingin delok Allah langsung. Kemudian akhirnya mereka disambar oleh teriakan dari langit atau disambar oleh api dari langit. Mati kabeh. Mati temenan. Kemudian setelah itu oleh Allah dihidupkan lagi. Masih diberi mereka kesempatan untuk bertobat. Iki wis tahu kejadiannya. Ya, dan itu ada. Dan kayak gini ya benar perlu dibahas dicek dulu di perpustakaan negeri-negeri yang lainnya. Bukan, nggak perlu dicek. Saya percaya dengan ini. Ya, kadang biasa buat merekanya itu, mereka bilang itu kejadian tahun piro. Kejadian endi-endi. Nama mereka siapa aja. Itu nggak perlu semuanya. Kalau Allah tidak menyebutkan semua itu, berarti semua itu nggak perlu. Yang jelas dan yang pasti kejadian ini ada dan pernah terjadi dan saya beriman. Semari ngono tok, gampang, nggak usah repot-repot. Makanya memang kepintaran itu kadang kebablasan. Akhirnya dikalahkan oleh
akalnya. Karena akal ini kalau nggak dikendalikan dengan wahyu, ini akal ini liar. Ini jalan terus iki liar. Tadi wong tambah pinter tambah apa? Tambah bingung. Karena semuanya harus masuk akal. Padahal akalnya dia apa? Terbatas. Kemudian yang nomor 2. Contoh yang kedua surat Al-Baqarah ayat nomor 72 dan 73. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini tentang kisah ada orang Bani Israel yang dibunuh orang lain. Lalu mereka beda pendapat, yang membunuh itu siapa? Saling tuduh. Kemudian mereka disuruh menyembelih sapi betina, yang ceritanya panjang itu loh. Ya, ceritanya panjang. Nah, kemudian setelah sapinya itu disembelih, diambil salah satu bagian dari sapi itu, lalu dipukulkan ke orang yang mati. Loh, ternyata dia hidup lagi dan dia ngomong, yang bunuh saya adalah si fulan. Dan ini sudah pernah terjadi, kita beriman. Ayat berapa tadi? 72 dan 73. Kemudian yang contoh nomor 3 surat Al-Baqarah 243. Al-Baqarah 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ini malah orangnya ribuan. Ya, mereka meninggalkan negeri mereka karena takut mati atau karena takut penyakit taun, wabah penyakit taun, ribuan. Padahal mereka dilarang meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka tetap pergi. Akhirnya oleh Allah dihukum, Allah bilang kepada mereka, matilah kalian semua, mati kabeh. Wong ewonan mang mati kabeh. Wis mari mati kabeh, kemudian Allah mengatakan hiduplah kalian kembali, hidup lagi ribuan orang. Dan ini sudah pernah terjadi. Ayat berapa tadi? 243. Kemudian yang berikutnya lagi, contoh yang keempat adalah surat Al-Baqarah 259. Kita ceritanya wapi. Nanti antum lihat ya, di Al-Baqarah 259. Ceritanya bagus, menarik ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata 'am. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wandur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wandur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ada satu orang masuk ke dalam suatu negeri yang sudah hancur. Negeri sudah hancur sudah. Kemudian dia bilang, siapa yang bisa menghidupkan negeri yang telah mati ini? Bisakah Allah menghidupkan negeri yang telah mati ini? Lalu oleh Allah dia dimatikan 100 tahun. Sampai Allah dimatikan 100 tahun. Setelah 100 tahun oleh Allah dihidupkan lagi. Lalu dia ditanya, kamu berapa lama di sini? Dia bilang apa? Kami di sini 1 hari atau setengah hari. 1 hari atau setengah hari. Lalu dikatakan kepadanya, kamu di sini 100 tahun. Ya. Dia bilang 1 atau setengah hari, karena waktu itu mungkin pagi, ya, dia dihidupkannya itu sore, gitu loh. Dan dia melihat makanannya masih utuh. Jadi nggak mau panganannya sik utuh. Jadi waktu pergi tadi itu dia bawa rawon sama bawa es dawet. Ya kalau bahasa kita sekarang gitu. Jadi waktu lunga bawa rawon sampai es dawet. Iku rawone sik utuh, es dawete sik utuh. Inilah yang membuat dia apa? 1 hari atau setengah hari. Buktinya apa? Sik utuh kabeh. Panganane utuh, ngombene utuh. Lalu katanya Allah, baik, sekarang kamu lihat keledaimu. Keledai sudah jadi apa? Tulang belulang. Allahu Akbar. Bayangno. Gusti Allah iso lho kaya ngono iku. Niki panganane ngombene sik woto, keledai sudah jadi tulang belulang 100 tahun. Kemudian itu keledainya oleh Allah disusun lagi. Disusun ya Allah. Disusun dadi keledai maneh. Kemudian dia mengatakan,
ya sekarang saya tambah yakin bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini apik ceritanya ini. Ini termasuk ayat favorit saya ini. Dan ayat yang setelahnya. Ayat berapa tadi? 259 dan ayat setelahnya 260. Itu juga kisah yang kelima tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya Allah, tolong dudukno. Ya apa carane engkau menghidupkan orang mati? Kemudian oleh Allah ditanya, kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Oh, saya beriman ya Allah, tapi biar tambah apa? Tambah mantap. Lalu katanya Allah, kamu ambil 4 burung. Burung A, burung B, burung C, burung D. Itu 4 burung kamu sembelih semuanya, kamu cincang, dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur jadi satu. Mari dicampur kabeh, kamu ambil bagian-bagiannya, kamu letakkan di gunung. Ya, gini, kuno. Kemudian setelah itu kamu panggil, wahai burung, kemarilah. Itu ternyata burung itu nyusun tubuhnya masing-masing. Dagingnya A, kumpul A, B, C, D, kumpul. Tulangnya kumpul, kulitnya kumpul, darahnya kumpul. Nyusun. Disebutkan dalam tafsir, itu burung jalan tanpa kepala. Lalu oleh Nabi Ibrahim, kepalanya diberikan secara acak. Burung A diberi kepalanya, burung B, dia nolak. Bukan itu, butuh ndasku itu. Aku jalan ndasku dewe. Diberikan kepalanya dia. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, sekarang saya tambah yakin bahwa Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bisa kita saksikan ya, dan ini cerita sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tidak perlu dicek lagi, itu harus dicek dulu di perpustakaan di Belanda. Cara jawabnya bagaimana? Jawabnya ya apa? Jawabnya gak usah ilmiah, dicek di Belanda, gundulmu itu. Ya, otakmu dicek di Belanda dulu. Itu Belanda dicek ambil Al-Quran, bukan Al-Quran dicek ambil perpustakaan Belanda, seperti itu. Iya, karena kalau tidak gitu nanti antum ragu-ragu lah antum. Ini tidak ada di buku-buku sejarah, tidak ada ini, tidak ada. Itu fiktif semuanya itu. Al-Quran fiktif kabeh, palsu kabeh. Wah, ini kuali orang ini. Otaknya ditaruh di dengkul. Ya, debat dengan orang gini tidak ada faedahnya antum. Tidak ada faedahnya karena apa? Ini orang tersesat dan dia tidak merasa kalau tersesat. Itu kalau kata Imam Al-Ghazali, ini orang itu masuk kategori rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia juga tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ya. Wong sing gak ero dan dia tidak menyadari kalau dia gak ero. Caranya ngedepi orang gini gimana? Wong gak ngerti dan dia tidak sadar lek awake gak ngerti. Apa caranya nyadarno iki? Gimana caranya? Dia sudah tidak ngerti dan tidak sadar tidak ngerti. Caranya gimana nyadarkannya? Caranya Assalamualaikum, PN KB. Ya, PN KB. Mari, percuma. Antum debat nggak nyambung. Ya, sudah PN KB. Iya, oh iya, betul ya, PN wis. Sudah cuci kaki tidur ya, cuci kaki tidur. Itu aja. Debat nggak ada faedahnya. Karena saya punya teman kayak gitu. Saya punya teman kayak gitu. Yang saya sering cerita ke antum. Ya, dan teman saya sekarang tidak percaya dengan hari kebangkitan setelah kematian. Bahkan dengan sombongnya dia bilang, kalau saya nanti mati, saya minta jasad saya diberi makan ke burung saja. Supaya bermanfaat bagi makhluk lain. Nah, seperti itu. Padahal dia dulu ketika masih S1, aktivis di sebuah perguruan tinggi di Indonesia, negeri. Perguruannya keren. UGM. Dan ijazahnya asli. Iya, ijazahnya asli dia. Kemudian dia dapat beasiswa. Dia kuliah di Jepang, dapat beasiswa. S2 di Jepang, S3 di Jepang, bahkan sekarang sudah profesor doktor. Otaknya encer. Dan dia sekarang diminta oleh banyak perusahaan. Hidupnya seneng pokoknya. Tapi dia sekarang memilih menjadi ateis. Gak percaya ambil Gusti Allah, gak percaya ambil semua agama. Dan dia punya medsos, terutama. Dan kerjaannya itu menghujat agama. Followernya banyak. Jadi pokok kerjaan. Nabi, ngelono kitab suci, semua agama dia tidak cocok. Menurut dia orang beragama itu adalah orang yang tidak pakai nalar, orang bodoh.
Jadi menurut dia pinter, dia pakai nalar. Ya kira repot wong ini guys. Ini kalau bahasa Al-Qur'an itu orang yang di Al-Baqarah itu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau diajak beriman dia bilang, apakah kami akan jadi orang beriman dianggap bodoh. Cuman kamu tidak sadar kalau kamu orang gini nggak nyambung. Dan saya pernah ketemu dia, saya nyoba diskusi dengan dia, nggak nyambung sama sekali. Sombongnya pol, pokoknya pol sombongnya. Demikian. Tapi itu juga belum tentu dia istiqomah dalam ateisnya. Karena dia sekarang milih ateis karena dia hidupnya lagi seneng, lagi diminta oleh banyak perusahaan. Nanti kalau kena stroke, insya Allah dia tobat. Nanti ini kena stroke disik. Tibane apa? Tibane Gusti Allah iku ono. Ya kait biyen Gusti Allah iku ono. Sementara dia telah menyesatkan berapa banyak orang itu. Iya. Kalau antum lihat di komentarnya itu, yang cocok sama dia banyak. Ketika dia ngeritik agama, ngeritik kitab suci, komen-komennya itu, inilah yang saya cari. Anda telah mewakili saya. Terima kasih. Subhanallah. Gak rone mari ngono kena stroke maro apa? Tobat kecelek kabeh. Ya biasa orang gitu itu. Nanti akhir umurnya tobat lagi. Biasa nih ngono. Jadi uang iku lek pertama basic agama, moro nakal. Nah biasanya akhirnya iku balik maneh. Makanya basic agama itu penting. Itu banyak Asy-Syahrastani, Ar-Razi dan yang lainnya yang mula-mula mengikut aqlaniyun, orang-orang yang mengedepankan akalnya itu daripada dalil. Akhir umurnya apa? Tobat. Akhir umurnya dia bilang, saya menyesal. Saya selama ini meninggalkan qala Allah, meninggalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ikut qala fulan dan saya bingung sekarang. Saya kembali kepada qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Ketika melihat ibu-ibu tua di Naisabur sekarang Iran ya, dulu Naisabur namanya. Ibu-ibu tua itu enak di masjid ibadah, tenang, enggak kakean mikir. Kata dia, aduhai, aku ingin keyakinanku seperti nenek-nenek tua di Naisabur. Soalnya apa? Gak kakean mikir. Wis pokok maca Quran sami'na wa ata'na, uripe tenang. Lah kalau saya bingung, penuh dengan apa? Syubhat di kepalanya. Baik. Kemudian yang terakhir, dalil menurut akal, dalil akli. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dalil akal itu ada dua. Yang pertama-tama yang tadi sudah kita singgung di buku sirah tadi, yaitu tentang dulu kita tidak ada, Allah menjadikan kita ada, dan nanti ngulang lagi itu gampang, dan itu sangat masuk akal. Monggo kalau antum mau nyatat ayat-ayatnya, tadi sudah ya, ini tambahan saja. Ar-Rum 27, kemudian Al-Anbiya 104, kemudian surat Yasin 79. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil akalnya itu adalah Allah memberikan bukti bumi yang mati. Bumi yang kering, yang tandus, yang mati. Lalu oleh Allah dikasih air hujan, kemudian hidup lagi, subur lagi. Nah katanya Allah, demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Persis plek kayak nguripno bumi. Ya, surat Fussilat ayat nomor 39. Surat Fussilat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Surat apa? Fussilat ayat berapa? 39. Jadi di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah, kamu lihat bumi itu mati, kemudian kena air hujan, lalu subur, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang mati, dia juga akan menghidupkan orang yang mati. Podo jadi Gusti Allah. Kemudian surat Qaf ayat nomor 9 sampai ayat nomor 11. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا فيه بلدة ميتة كذلك الخروج. Mirip persis. Jadi Allah menghidupkan bumi mati, demikian pula Allah menghidupkan orang yang mati. Demikian ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Itu dulu aja. Setelah itu nanti tentang risalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara membantahnya. InsyaAllah nanti kita perluas biar tidak terpotong pembahasannya. Hari Ahad depan aja kita bahas insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Nah kita masih ada waktu
monggo. Yang mau tanya-tanya boleh kirim SMS di nomor saya sebagaimana biasa. Saya buka HP saya. Monggo silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tafadhol. Kirim WhatsApp aja. Kemudian mengenai kehidupan setelah mati ya. Yang membuat orang itu menjadi baik itu apa? Yang membuat kita hidup ini hati-hati itu apa? Karena kita iman ada kehidupan setelah kematian. Itu iman yang penting. Sehingga Allah itu selalu gandeng antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Awalnya iman kepada Allah dan intinya adalah iman kepada hari akhir. Sudah iman kepada Allah berarti iman kepada segalanya. Iman kepada hari akhir yang membuat kita hidup ini waspada, hati-hati. Dan itu juga resep yang bagi saya itu paling efektif untuk membuat kita itu bisa ngerim. Ya. Tadi katanya nakal model apa? Mari ngono apa? Mari ngono mati, katanya lapo terus. Dan semuanya ada pembalasannya. Mati bukan sekedar mati, mati adalah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ar-Ruh, sebenarnya orang mati itu tidak ada. Wong kabeh sik urip. Bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita semua yang sudah mati itu masih hidup semuanya 100%. Cuman beda alam. Mati hanya istilah ketika rohnya itu keluar dari badannya, istilahnya mati. Sementara dia tidak mati, hidup 100%. Cuman berada di alam barzakh. Alam barzakh itu 50-50 antara akhirat dengan dunia. Ya, nanti kiamat pindah ke alam akhirat. Ya, bahkan sekarang ini orang yang sudah mati itu keluarga kita masih mengintai kita terus, bapak kita, ibu kita, kakek nenek masih mengintai terus. Kalau keluarganya baik-baik saja, sholihin sholihat, mereka senang. Kalau keluarganya tidak baik-baik saja, tukaran, mutus silaturahmi, ya mereka bersedih. Dan yang paling penting, orang kalau mati itu rohnya ada dua kelompok. Yang kemarin hari Kamis sempat kita singgung. Ini penting, ikhwan wa akhwatillah barakallahu fikum. Dan ini selalu saya nasihatkan kepada murid-murid saya. Bahwa orang mati itu rohnya ada dua kelompok. Yang pertama al-arwah al-ulwiyah. Yang kedua al-arwah as-sufliyah. Roh yang tinggi, rohnya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Semoga kita berada di kelompok roh ini. Ya, yang penting kita dekat sama Allah, banyak baca salawat kepada Nabi, banyak baca salam, cinta kepada orang-orang soleh. Insya Allah nanti mati kumpul mereka, bahagia selamanya. Yang kedua adalah al-arwah as-sufliyah, roh yang rendah. Rohnya orang-orang ahli maksiat, orang kafir, yang cinta dunia, wis pokok dunya tok. Ini naudzubillahi min dzalik. Nanti kalau mati roh mereka kumpul di bumi yang paling bawah, disiksa, diazab, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salat witir 1 rakaat suratnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas apakah boleh? Syukron. Ya bukan boleh, memang sunnah itu. Kalau kita mau witir 3 rakaat, ya itu kan pertama setelah Fatihah baca Al-A'la, yang kedua baca Al-Kafirun, yang ketiga baca Al-Ikhlas saja atau Al-Ikhlas plus Al-Falaq dan An-Nas. Itu ada dalilnya sunnah itu. Apalagi kalau witirnya dipisah, 2 dulu kemudian 1. Nah, ketika 1 itu Al-Ikhlas saja boleh, Al-Ikhlas plus Al-Falaq dan An-Nas lebih afdal. Itu sunnah itu. Sunnah. Dan setelah salat witir baca astaghfirullah, 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 terus baca apa? Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbil Malaikati Warruh. Baik, ini ada pertanyaan lagi, saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya cerita dari orang mati suri. Bilangnya pernah masuk surga atau masuk neraka.
Apakah cerita orang tersebut apa bisa dipercaya? Nah, pertama-tama kita bahas dulu. Kapan orang itu dikatakan mati secara syar'i? Kapan ayo? Kapan orang itu dikatakan mati secara syar'i? Misalnya wong loro di rumah sakit. Banyak alat-alat bantu supaya dia tetap hidup. Kapan dia dihukumi mati secara syar'i? Itu para ulama setelah mereka memutuskan orang itu dikatakan mati secara syar'i kalau batang otaknya itu mati. Jadi batang otaknya mati. Walaupun jantungnya masih hidup karena alat bantuan. Kan kadang orang masih hidup jantungnya karena dibantu oleh alat bantu. Enggak bisa mati itu. Jadi kalau batang otaknya mati, berarti dia dihukumi apa? Mati. Nah, mengenai mati suri gini, apakah batang otaknya mati atau belum itu loh. Kalau yang saya pahami itu belum mati, cuman dikira apa? Dikira mati, durung mati kok. Kemudian dia melihat surga dan neraka, ya bisa saja. Wong turu ngimpi ya iso kok. Orang tidur mimpi bisa ndak? Mimpi surga, mimpi neraka bisa. Kalau itu bisa saja. Sehingga masing-masing orang itu punya pengalaman rohani yang berbeda-beda. Ya bisa. Boleh percaya apa enggak? Ya terserah teman-teman mau percaya boleh, mau enggak percaya juga boleh. Wong ini bukan Quran, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya itu belum mati ya, belum mati. Jadi mati kalau batang otaknya sudah mati baru mati. Itu mungkin orang apa koma atau apa, wallahu a'lam. Demikian. Kalau ada lagi ya. Tidak ada, saya kira cukup itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hari Ahad depan kita lanjutkan sirah Nabi ini dan mudah-mudahan dengan mengkaji sirah Nabi ini Allah menjadikan kita semuanya semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin mencintai beliau lahir batin, mengikuti ajaran beliau lahir batin, dan mudah-mudahan kita nanti mati dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ajaran beliau, dan kita hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat minum dari al-haud, dari telaga beliau, dan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allah tulis semua ini untuk kita, ayah bunda kita, anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita, dan kaum muslimin semuanya. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.